Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat bersama saya, Pendeta Dale Sompotan. Kita telah tiba pada pelajaran yang ke-9 dan judul pelajaran kita pada pelajaran yang ke-9 ini adalah mengembangkan sikap yang memenangkan. Kita masih dalam satu topik pembahasan dalam triwulan ini, yaitu menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan sebelum kita akan mengulas pelajaran sekolah Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang padamu, memohonkan kiranya pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, karena kebutuhan terbesar kami saat ini adalah kami butuh Roh Kudus Tuhan untuk dapat menolong kami ketika kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah setiap firman yang akan kami pelajari lewat pelajaran sekolah Sabat ini boleh memberikan kekuatan bagi iman percaya kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau dengar jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk jadi berkat bukan hanya bagi Anda tapi juga bagi orang lain. Mengembangkan sikap yang memenangkan. Itulah judul pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Dan dasar-dasar ayat-ayat Alkitab untuk pelajaran kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 27-30, Yohanes 39 dan sampai 42, Matius 15 ayat 21-28, 2 Tesalonika 1 ayat 1-4, Roma 15 ayat 7, Efesus 4 ayat 32, dan 1 Petrus 3 ayat 15. Dan ayat hafalan kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Semakin kita mempelajari kehidupan Tuhan Yesus lewat pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini, kita bukan hanya mengkagumi akan kemampuan Tuhan Yesus dalam mengadakan mujizat dan lain sebagainya, tetapi kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus punya dua kapasitas yang besar yang selalu dia praktekkan di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah bagaimana dia menerima orang apa adanya, dan yang kedua adalah bagaimana dia selalu berkomitmen untuk menguatkan orang-orang yang dia jumpai atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Yesus tidak pernah menunjukkan satu hal yang namanya kesombongan, dan dia juga tidak pernah menunjukkan keunggulan atas dirinya. Tetapi dia selalu melayani dengan rendah hati, melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang mau dia layani, orang-orang siapa saja yang datang kepadanya, dia terima dan dia layani dengan baik. Di sini disebutkan bahwa yang pertama adalah bagaimana penerimaan terhadap Injil menjadi hal yang sangat krusial ketika kita menerima Yesus. Diceritakan dalam pelajaran sekolah Sabat ini bahwa antara orang Samaria dan orang Yahudi memiliki satu gap yang sangat besar. Sehingga ketika murid-murid Yesus sudah mondar-mandir, mereka berjalan melewati kota-kota di Samaria, sepertinya Injil tidak tersentuh, tidak mereka bagikan kepada orang-orang yang di Samaria. Tentunya rentetan sejarah masa lalu sangat mempengaruhi sehingga terjadi gap yang sangat besar antara orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi. Disebutkan bahwa konflik mengenai doktrin peribadatan, doktrin-doktrin yang berasal dari Yahudi dan juga dari Samaria menjadi satu konflik yang betul-betul terjadi dari waktu ke waktu hingga pada zaman Tuhan Yesus antara orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang Yesus lakukan ketika dia bertemu dengan seorang wanita Samaria? Meruntuhkan semua tembok pemisah ini. Wanita Samaria ini dilayani oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus berada di wilayah Samaria, wanita Samaria ini adalah pertunjukan bahwa penerimaan akan Injil adalah juga penerimaan akan Yesus. Yesus menerima semua orang, termasuk orang-orang Samaria. Dalam hal ini, model yang diangkat adalah ketika Yesus mau untuk menginjil, menceritakan kabar baik itu kepada wanita yang ada di Samaria. Wanita yang dia bertemu di sebuah sumur yang sementara
menimba air. Ini adalah satu pelajaran yang sangat penting ketika Yesus mengangkat kisah wanita Samaria ini sebagai satu peristiwa yang menerobos akan sekat-sekat pemisah antara orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi, sehingga ini menghalangi Injil untuk masuk ke wilayah Samaria. Tetapi dengan kehadiran wanita Samaria ini yang dilayani oleh Tuhan Yesus, maka Injil kemudian bisa masuk ke wilayah Samaria. Lewat siapa? Lewat wanita Samaria ini. Dia menjadi juru kabar Tuhan. Dia menjadi penginjil yang luar biasa ke kota-kota di Samaria, menyaksikan Injil, menyaksikan Yesus yang sudah berkarya di dalam kehidupannya. Satu hal yang penting bahwa penyesuaian sikap kita akan sangat berperan dalam mempengaruhi orang lain. Sikap Yesus kepada wanita Samaria adalah satu contoh bagaimana dia memiliki sikap yang baik, lalu kemudian dia bisa mempengaruhi wanita Samaria ini. Mungkin seringkali ada beberapa sikap-sikap yang negatif terjadi di dalam kehidupan kita. Sikap yang keras, sikap yang kritis, tidak bersahabat, itu semua akan membuat orang menjauhi Anda atau menjauhi kita. Tetapi sebaliknya, ketika muncul sikap positif di dalam kehidupan kita, maka orang lain akan datang kepada kita. Kita akan menarik perhatian orang lain dan orang lain menaruh kepercayaan kepada kita. Sebab itu disebutkan di dalam Yohanes 15 ayat 15, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa." Yesus mengangkat derajat kita. Dia bukan menjadikan kita hamba, tapi dia jadikan kita sahabat. Lihat narasi yang dipakai oleh Tuhan Yesus supaya dia bisa lebih dekat dengan orang-orang di sekitarnya, lebih dekat dengan saudara dan saya, lebih dekat dengan murid-muridnya. Maka dia gunakan narasi yang sangat positif, yaitu dia rindu menjadi sahabat bagi saudara dan saya. Apa contohnya? Di dalam Matius pasal 15 ada cerita di sana tentang wanita di Kanaan. Yesus sengaja awalnya menolak permintaan dari wanita ini. Namun disinilah muncul kegigihan iman dari wanita ini, sehingga akhirnya Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 28, "Hai ibu, besarlah imanmu." Luar biasa pujian kepada seorang wanita yang ada di Kanaan. "Hai ibu, besarlah imanmu." Ini adalah suatu pujian yang tulus, yang dipenuhi dengan kejujuran, yang pernah dilontarkan oleh Tuhan Yesus kepada seorang wanita. Dan bukan hanya itu, ada juga contoh yang lain bagaimana penyesuaian sikap kita terhadap orang yang datang kepada kita atau yang tertarik datang kepada kita. Yaitu contoh yang lain adalah wanita yang mengurapi Yesus di kaki dengan parfum yang sangat mahal. Seorang wanita yang bereputasi buruk, tetapi ketika dia datang kepada Yesus, dia melakukan yang terbaik untuk Yesus. Ada komentar, ada kritik dari orang di sekitar Yesus, bahkan murid-murid Yesus sendiri. Tetapi Yesus memuji tindakan dari wanita ini, bahkan menyetujui tindakan dari wanita ini. Dan disebutkan di sana adalah Markus 14 ayat 9, "Di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Jadi ada dua cerita bagaimana penyesuaian sikap sangat penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan hal yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah kita mencontoh, tinggalkan sifat yang keras, tinggalkan sifat yang kritis, tidak bersahabat, karena ini hanya akan membuat orang menjauh dari kehidupan saudara. Tapi pupuklah sifat-sifat yang positif, suka merangkul orang, suka menanamkan kepercayaan bagi orang sehingga orang dapat memiliki ikatan persahabatan dengan kita dan dekat dengan kita, sehingga Injil bisa kemudian diberikan. Kita membagikan kebenaran itu harus di dalam kasih. Apa artinya membagikan kebenaran di dalam kasih? Ya, bukan hanya persahabatan. Persahabatan mungkin tidak dapat memenangkan orang bagi Kristus. Tapi kita mungkin punya banyak sahabat, tetapi tanpa kita menyampaikan pekabaran tentang Yesus ini kepada sahabat-sahabat kita, maka mereka belum bisa dituntun kepada Yesus. Persahabatan merupakan satu jembatan bagi kita untuk kita juga menyampaikan Injil ini, menyampaikan kabar baik dari Yesus ini kepada orang lain. Efesus 4 ayat 15, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk membicarakan kebenaran di dalam kasih. Ikatan persahabatan dibangun ketika kita sependapat dengan orang banyak, mungkin menunjukkan penerimaan, memuji mereka selayaknya,
lainnya, tetapi betapa pentingnya kita membiasakan untuk mencari yang baik dari orang, gantinya mencari yang buruk. Kita menuntun orang untuk datang kepada Yesus. Mari kita lihat bagaimana contoh yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia mengadakan pelayanan dari waktu ke waktu, bahwa dia selalu mencari hal-hal yang positif dari setiap gereja yang Rasul Paulus datangi. Tutup mata terhadap hal-hal yang negatif, tapi buka mata lebar-lebar untuk melihat hal-hal yang positif yang ada di gereja kita, di jemaat di mana kita berada. Ellen White dalam pernyataannya di dalam buku Testimonies for the Church jilid 9 halaman 189 menyebutkan di sana, jika kita mau merendahkan diri di hadapan Allah dan menjadi baik hati dan sopan serta lemah lembut dan mengasihani, penuh belas kasihan, akan ada 100 pertobatan kepada kebenaran, di mana sekarang hanya ada 100 banding 1. Ketika kita menjadi lemah lembut, rendah hati, maka ada 100 yang bertobat. Tapi kalau kita masih sombong, kita masih angkuh, maka hanya 1 yang bertobat kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita untuk kita merubah sikap kita yang selama ini mungkin salah, karena dasar penerimaan tentang kebenaran itu juga terpengaruh oleh siapa yang membawa akan kebenaran tersebut. Disebutkan di sini bahwa ada banyak hal, bahwa Rasul Paulus ini dia menyajikan prinsip-prinsip bagaimana penerimaan satu sama lain di dalam jemaat-jemaat yang dia datangi. Dasar penerimaannya itu adalah dasar tentang kasih Kristus. Bagaimana untuk kebaikan kita bersama, bagaimana sikap kita terhadap orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa mengabarkan Injil kebenaran itu kepada mereka. Nah, disebutkan di sini bahwa begitu hubungan yang saling menerima, hubungan yang saling keterpedulian satu dengan yang lain, bila itu sudah terjalin, maka akan sangat mudah untuk kita dapat mewartakan Injil, memberitakan tentang kabar baik dari Yesus kepada orang tersebut. Membagikan kebenaran itu pun harus dilakukan dengan penuh kasih. Apa maksudnya membagikan kebenaran dengan penuh kasih? Yesus tidak mengabaikan penyampaian kebenaran demi cinta kasih, karena itu bukanlah cinta kasih. Kasih selalu mencari yang terbaik dari orang yang ada. Tidak ada konflik antara kasih dan kebenaran. Kebenaran harus disajikan dengan rendah hati dan baik hati. Ketika kita melayani orang dengan kebenaran yang penuh kasih, maka yang ada di sana adalah kita melayani orang dengan sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya untuk keselamatan orang-orang tersebut. Paulus menasihati anak didiknya, yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 disebutkan, beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dia mengingatkan Titus bahwa kebaikan dan kasih Tuhanlah yang menyelamatkan mereka yang dilahirkan di dalam Dia, dalam Titus 3 ayat 5. Jadi Rasul Paulus dipanggil untuk memberikan peringatan kepada Timotius, memberikan peringatan kepada Titus bagaimana sepantasnya kita melayani dalam kebenaran dengan penuh kasih. Dan oleh karena kita telah melakukan hal itu, maka tercapailah bagaimana kita memenangkan orang lain yang ada di sekitar kita. Ini adalah rumusan dari pelajaran sekolah sahabat kita, bagaimana untuk memenangkan orang lain yang ada di sekitar kita, dengan tips-tips yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saya ingin membacakan di bagian terakhir ini kutipan dari buku Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 6 halaman 484. Dalam Kristus terdapatlah kelembutan gembala, kasih sayang orang tua, dan anugerah yang tiada taranya dari Juru Selamat yang penuh kasih sayang. Berkat-berkatnya ditawarkannya dalam istilah-istilah yang paling menarik perhatian. Ia tidak merasa puas dengan mengumumkan berkat-berkat ini. Ia menawarkan dengan cara yang paling menarik guna membangkitkan kerinduan untuk memilikinya. Yesus adalah contoh kita. Ketika Dia membagikan kebenaran, Dia menyesuaikan diri dengan sikap yang ada, rendah hati, menerima orang apa adanya, selalu melihat yang baik dari orang yang Dia temui. Dan ini adalah satu bekal bagi kita untuk kita juga melakukan hal yang sama.
Ingat kata roh nubuat, hanya dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, maka orang bisa memenangkan orang. Ada 100 orang yang akan bertobat kalau kita mau melayani dengan kerendahan hati, dibanding saat ini mungkin hanya ada 1 karena kita masih melayani dengan kesombongan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dukung channel ini untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.